Nah, sekarang saya mengerucut ke Bank Umum karena kami, mohon maaf, ini kami dari BNI, kami bagian dari Bank Umum, bank konvensional. Sekarang kita coba bicara soal Bank Umum. Apa tuh alur atau core bisnisnya bank itu, Bank Umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi semua. Bapak Ibu Sengkang Ma'alif dan Mbak Bima selaku Bidang Ngajar Bojo serta teman-teman kelas 11 ya tadi ya. Jadi kita ketemu lagi ya, kemarin di sesi untuk pembagian PIP dan sekarang terkait pembelajaran apa itu perbankan, apa itu nanti prakteknya gimana, manfaatnya kayak apa, dan juga nanti adik-adik bisa menjadi pelaku kegiatannya ya. Jadi yang punya aksesnya juga iya, ataupun nanti sebagai konsumen. Nah, disinilah peran kami dari BNI Bojo. Sebelumnya saya dan Budi Binanda dari BNI Bojo selaku sales supervisor. Dan di sini ada Bapak Hema selaku branch manager di KC Purworejo. Izin kami minta waktu sebentar terkait pembelajaran dan juga informasi adanya Bank Negara Indonesia. Ya, izin teman-teman semua sudah membawa kartu identitas? Sudah semangat? Sudah sarapan? Nah, ya. Ini kemarin infonya ada 80 siswa kelas 11. Dan saya tanya dulu, di sini siapa yang sudah punya KTP tunjuk tangan. Nah, ini nanti teman-teman yang sudah punya KTP punya kesempatan untuk dapat merchandise dari BNI, ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya yang kita katakan. Oke, sementara dari saya itu aja. Untuk materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hema, mohon di sambil sharing ya, nggak apa-apa. Pak Hema kalau ada yang tanya, Pak ini apa ya, tanyakan aja ya, tanyakan aja. Kita sifatnya santai, sopan, relax, biar semua masuk saling sharing. Jadi besok adik-adik semua setelah masuk ke kelas 12 ataupun besok bisa lanjut ke perguruan tinggi atau mau kerja, itu sudah ada pandangan kayak apa. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Mas. Ini banyak perempuannya sebenarnya ya, Mbak dan Mas. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, Mbak. Oke, seperti yang sudah disampaikan Mas Danu, tadi nama saya Hema. Di Mbak, Mas, saya panggilnya Mbak, Mas, oke ya? Sudah. Jadi gampangannya Hemaviton. Nah, pasti nggak asing sama merek Hemaviton ya. Vitonnya dihilangkan. Vitonnya dihilangkan, jadi Hema. Banyak orang, siapa Pak? Herman. Hema. Siapa Pak? Dema. Hema. Paling gampang saya bilangnya apa? Hemaviton. Vitonnya dihilangkan Pak. Oh iya. Itu. Jadi nama saya Hema Viton.
Boleh panggil Viton ya, boleh. Saya asli dari Jogja, teman-teman. Di sini saya ditugaskan di BNI Purworejo per tanggal 1 Mei. Jadi saya belum lama di sini, baru 2 minggu. 2 minggu. Jadi saya aja kadang-kadang masih nyasar. Dari kantor mau pulang ke rumah dinas nyasar, harus pakai Google Map. Padahal cuma 5 menit. Ya, jadi kesini aja tadi saya udah mau balik ke kantor dan nggak tahu mau lewat mana. Jadi ini kota yang baru buat saya, tenang dan indah banget ini kotanya ya. Jadi setiap kali saya keluar dari kota ini, biasanya kalau di Jogja keluar dari Bitung tuh isinya kendaraan buru. Di sini sepi banget, tenang sekali ya. Memang enak banget kalau untuk tempat untuk apa yang menjauh dari keramaian. Oke teman-teman, ini nanti kami izin dari BNI menyampaikan literasi dan inklusi keuangan. Apa itu literasi dan inklusi? Literasi itu semacam wawasan tentang perbankan. Inklusi nanti sedikit seperti praktek dari sebuah produk dari kami gitu ya. Nah tentunya teman-teman sudah nggak asing bank gitu ya, namanya bank. Pasti mbak-mbak mas-mas sudah tahu, oh bank itu bentuknya itu loh, ada itu namanya bank. Cuma sekarang pertanyaannya, teman-teman tahu nggak definisi bank? Teman-teman tahu nggak bank itu ada berapa macam? Ada yang tahu? Ini sebelum teman-teman saya kasih pertanyaan-pertanyaan kayak gini, nanti saya kasih souvenir, merchandise bagi yang bisa jawab, saya kasih souvenir. Ada yang tahu bank itu ada berapa macam? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Ada yang tahu? Tebak aja. Salah nggak apa-apa. Ayo mas, apa? Ini mic-nya nggak bisa sana ya? Apa mas? Teriak, berdiri aja teriak. BRI sama BNI. Oke, itu mereknya. Oke, nggak apa-apa. Mereknya ada seperti misalnya ya sekolah. Sekolah itu ada SD, SMP, SMA. Atau ada kuliah juga, mereknya macam-macam, SD apa, SD negeri ini, SD negeri itu, SMP juga ada macam-macam mereknya. Tapi jenisnya, ada tahu? Jenisnya itu ada 3. Oh oke, apa? 3 adalah sebutin, apa mas? Hampir mirip, benar. Itu sub jenisnya, benar. Jadi ada 3. Bank itu ada 3. Bank sentral, bank umum, sama bank perkreditan rakyat atau BPR. Ada 3 macam. Apalagi apa tadi? Bank sentral, bank umum, sama BPR. Ya, bank sentral itu apa? Bentar, ini saya agak selatan ya, narsis sedikit ya foto saya. Itu aja ya, tidak kalian muntah-muntah. Oke, wah kecil banget ya, sorry ya teman-teman. Ternyata di sini tampaknya kecil. Bank sentral ada 3, bank sentral, bank umum, bank BPR. Ini saya ingin jalan-jalan, tapi nyanda gak ya? Oke, bank sentral itu apa fungsinya? Bank sentral itu lembaga keuangan yang mengatur dan menjaga moneter atau stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Contohnya apa? Bank sentral contohnya ada yang tahu? Bank Indonesia. Apalagi contohnya? Bank sentral apalagi selain Bank Indonesia? Enggak, bank sentral itu cuma 1 di suatu negara. Bank sentral itu hanya 1, BI, Bank Indonesia. BI itu yang mencetak uang Republik Indonesia. Jadi hanya 1 lembaga keuangan yang berfungsi mencetak uang Republik Indonesia, yaitu BI. Ya, tadi pancingan nih, contoh lain apa? Nah, teman-teman ada nyebutin merek lagi, nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan juga. Jadi bank sentral itu di satu negara hanya 1. Kalau di negara tetangga kita yang serumpun, Malaysia, itu juga cuma 1. Namanya Bank Negara Malaysia. Itu yang mencetak PNM. Satu negara 1. Jadi nggak mungkin ada 2 lembaga keuangan yang mencetak uang
itu ada dua, nggak mungkin, pasti satu negara satu. Di Indonesia, Bank Indonesia. Nah, lalu ada bank umum. Apa itu fungsi bank umum? Nah, tadi disebutin Mas siapa tadi itu? Ada BNI, BRI, nah itu bank umum. Bank umum itu ada dua macam, konvensional sama syariah. Bedanya apa konvensional sama syariah? Ada yang tahu bedanya apa? Bedanya ada banyak sebenarnya. Bedanya ada banyak, tapi yang secara jelas itu ada satu hal yang besar. Bedanya kalau bank konvensional itu pakai bunga. Kalau bank syariah itu bagi hasil, tidak pakai bunga. Contohnya apa? Contohnya tadi sebutin, ada BNI, ada BRI, ada ini mentok ya, mentok. Ada Mandiri, terus kalau yang syariah ada BNI syariah dulu, ada BNI syariah, ada BRI syariah dulu, ada Mandiri syariah dulu. Kenapa saya bilang dulu? Karena sekarang sudah bergabung mereka. Jadi apa? BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu 3 bank gabung itu, BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama BRI Syariah. Kalau mereka gabung jadi satu nama, baru namanya apa? Nama proses penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan nama yang baru namanya apa? Merger. Jadi 2 perusahaan atau lebih, atau 3, 4, 5 gabung jadi nama baru, namanya merger. Mandiri Syariah, BNI Syariah gabung jadi satu, namanya baru, namanya BSI, itu namanya merger. Kalau satu perusahaan mencaplok, ya, di hub itu dicaplok, kayaknya gini, hub jadi satu nama tapi pakai nama yang lama, itu namanya apa? Namanya akuisisi. Ya, akuisisi. Tapi tetap nama yang sama. Gitu. Seperti BNI kemarin sempat mencaplok apa ya? Kalau nggak salah itu kami sempat caplok anak perusahaan lalu namanya jadi BNI apa gitu. Nah, itu namanya akuisisi. Oke, kemudian yang terakhir adalah BPR. BPR ini apa fungsinya? Bedanya apa sama bank umum? Sama persis, nggak ada bedanya. Cuma dia lebih fokus ke masyarakat kecil atau yang ada di pelosok-pelosok. Jadi fokusnya ke mikro. BPR itu, kalau di sini contohnya BPR Restu Klepu Makmur, itu BPR. Nah, sekarang saya merujuk ke bank umum karena kami, mohon maaf, ini kami dari BNI, kami bagian dari bank umum, bank konvensional. Sekarang kita coba bicara soal bank umum. Apa tuh alur atau core bisnisnya bank itu? Bank umum menghimpun dana masyarakat. Menghimpun itu berarti mengumpulkan. Ayo misalnya bapak, mas-mas, ayo nabung di BNI, ayo, itu menghimpun. Kemudian menyalurkan kembali. Jadi uang-uang yang dari mas mbak itu tabung itu kami salurkan kembali ke masyarakat lagi dalam bentuk apa? Kredit, dalam bentuk pinjaman. Jadi dari masyarakat kepada masyarakat lagi, uang itu dari mbak-mbak, mas-mas, saya kembalikan lagi ke mbak-mbak, mas-mas yang butuh pinjaman. Itu bank umum, fungsinya itu toh. Nah, gambarannya ini supaya lebih jelas kalau saya visualisasikan. Nah, seperti ini. Ini anggap saja BNI yang tengah, ya. Ini masyarakat, anggap aja teman-teman, mbak-mbak, mas-mas ada di sini. Mbak-mbak, mas-mas nabung di BNI dalam bentuk funding. Nah, ini bahasa istilah perbankan, sambil belajar ya, bisa perbankan. Funding itu artinya apa? Dana, menghimpun dana, karena ada verb ing atau di belakang ing itu berarti melakukan, menghimpun. Fund itu dana. Lalu dalam kurung ini ada DPK. Apa itu DPK? Singkatan dari apa?
dana pihak ketiga. Itu istilah dari sudut pandang kami orang bank. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu siapa? Ya Mbak Mas ini. Dari sudut pandang kami, Mbak dan Mas ini adalah pihak ketiga. Itu. Jadi dananya masyarakat DPK masuk ke BNI, dari BNI dikeluarkan lagi ke masyarakat dalam bentuk apa? Lending. Lend itu meminjamkan, pinjam, lend itu pinjam. Kata dasarnya ada verbnya, lending, meminjamkan. Itu. Nah, kok BNI mau seperti itu? Emang nggak capek cuma minjemin maklar uang itu, ambil uang, minjemin uang, terus untungnya dari mana? Kan namanya usaha pasti harus untung. Kalau nggak untung lalu karyawannya dapat dari mana gajinya? Kan gitu mesti. Kayak teman-teman kalau punya usaha, ambil barang dari supplier atau ambil barang dari pasar gitu ya, beli di pasar, beli kerupuk 5.000, dijual ke orang lain mesti harus ambil untung. Dihitung, wah aku tadi naik sepeda atau naik motor, biaya bensinnya sekian, biaya bensinnya 1.000, terus waktu yang saya butuhkan harus dikonversikan ke uang. Wah ini waktuku berharga juga nih, waktuku untuk ke pasar ya paling nggak diupahi 1.000 juga deh. Berarti modalku berapa? 5.000 kerupuk, 1.000 bensin, 1.000 waktuku, 7.000. Itu modal. Tak jual 10.000 biar untung 3.000. Kan gitu. Sama di BNI itu ngumpulin duit, ya toh, lalu dikeluarkan lagi dalam pinjaman. Nah, pada saat teman-teman naruh duit di bank, itu kan teman-teman dapat bunga. Mas Mbak nabung di tempatku yuk, nanti tak kasih bunga. Misalnya setahun tak kasih 2%. 100.000 dari 2% berapa? 1.000 gitu ya, 2.000 maaf. 100.000 dari 2%, 2% dari 100.000 maaf, 2% dari 100.000, 2.000. Ya udah Mbak, tak kasih 2.000, simpan di saya 100.000, nanti tak kembalikan 102.000. Oke, deal Mas Emma. Nggak usah panggil Pak ya, oke aja Mas ya. Oke Mas Emma, oke deal. Jadi nanti saya balik 102.000 ya. Oke. Nah, saya minjemin ke orang lain harus lebih untung dong. Jangan cuma 2%, harus lebih tinggi. Minimal di atas 2%, 3% atau 4%. Berarti kalau misalnya saya jual 4% ke orang lain, misalnya Mbak namanya siapa? Mbak Istifa. Mbak Istifa butuh uang nggak? Istifa belum? Oh Mbak Siva. Mbak Siva butuh uang 100.000 ya Mas Mbak, ini aku ada uang 100.000. Tapi nanti kamu balikin aku 4% ya. Jadi 104.000 ya. Oke, deal. Oke, saya dapat 104.000. Tapi saya balikin uangnya Mbak yang tadi, misalnya Mbak siapa? Mbak Febri. Mbak Febri ngasih saya 100.000, saya janji balikin dia 102.000. Saya ngasih Mbak Siva pinjemin uang 100.000. Mbak Siva balikin saya 104.000. Untungnya saya berapa? 2.000. Benar. Itulah Bang. Seperti itu. Jadi bunga pinjaman pasti lebih besar daripada bunga simpanan. Kalau nggak rugi. Makanya di sini apa? Ada simbol ini artinya apa? Lebih besar yang ini. Nah, ini pakai bahasa, maaf ya, kita sambil belajar bahasa asing. Interest income. Interest itu bunga. Income itu pendapatan. Ini dari sudut pandang kami perbankan. Jadi pendapatan bunga. Ini bunga yang kami dapatkan dari orang yang pinjam. Ini adalah bunga expense atau interest expense. Ini beban, expense itu beban atau biaya. Bagi bank, wah saya membalikin Mbak Febri 2.000 itu biaya buat saya, beban. Sedangkan saya dapat 4.000 dari Mbak Siva, itu keuntungan pendapatan. Nah selisihnya itu menjadi profit atau spread. Tapi saya spread persebaran bunga. Jadilah kalau di bahasa akuntansi net interest income. Nah itulah bisnis dari bank umum, core bisnis. Itu bank itu prinsipnya hanya ini aja, hanya ini. Sampingannya ya ada banyak sampingannya, pendapatan sampingannya banyak, misalnya dari biaya pengelolaan rekening, dari biaya administrasi kartu ATM, dari biaya administrasi kartu buku tabungan. Setiap transaksi ada biayanya, itu masuk ke pendapatan
bank. Teman-teman transaksi di ATM kena biaya 2.500, itu masuk pendapatan. Tapi itu biaya sampingan, itu kayak usaha sampingan. Misalnya teman-teman jualan sebetulnya jualan roti, tapi sambil di samping kasir jualan minuman. Padahal sebenarnya usahanya usaha roti, bakery. Tapi di dekat kasir jualan permen, jualan minuman. Siapa tahu orang pas mau bayar haus atau pengen permen, itu biaya atau pendapatan sampingan. Sama seperti bank. Bank itu fokusnya hanya ini, core bisnisnya hanya ini, tapi ada pendapatan lainnya, yaitu dari biaya-biaya. Nah, ini Mbak, Mas, fungsi bank umum seperti ini. Ada yang mau tanya dari ini? Udah ngerti ya? Ada gambarannya. Oh, jadi bank itu kayak gini Pak, gitu ya. Kalau syariah beda, mirip tapi beda. Ininya bukan bunga tapi bagi hasil. Betul, oke? Nah, produknya apa aja? Produknya itu kalau di bank secara umum ya ada tabungan, giro, deposito. Itu untuk yang funding. Mereknya macam-macam. Setiap bank punya merek sendiri-sendiri. Kalau di BNI namanya Taplus, tabungan plus. Kalau di BRI mungkin namanya apa? Britama, BRI Britama atau Simperdes. Kalau di Mandiri mungkin tabungan, di BCA tahapan. Itu hanya merek, tapi sama, itu adalah tabungan namanya. Itu. Kemudian ada pinjaman kredit. Nah, teman-teman pinjam gitu macam-macam. Oh, kredit itu jenisnya macam-macam. Saya nggak perlu cerita, tapi nggak perlu sampai detail ceritanya, tapi teman-teman tahu. Oh, ada simpanan dan pinjaman. Lalu alat transaksinya macam-macam sekarang berkembang. Ada mobile banking, ada internet banking, kartu debit, kartu kredit. Nah, ini juga macam-macam lagi. Tapi yang perlu teman-teman tahu untuk wawasan, oh produk bank itu intinya ini. Itu. Nah, sekarang kenapa saya mau cerita soal BNI? Selanjutnya saya mau cerita soal BNI karena BNI itu bagian dari sejarah. Ada yang tahu kok bisa BNI bagian dari sejarah? Ada yang tahu? Bahkan di sekolah salah satu, mungkin enggak cuma satu ya, ada beberapa SMA di Jogja, BNI itu bagian dari mata pelajaran sejarah. Kok bisa? Ada yang tahu? Kenapa BNI bagian dari sejarah? Karena apa? Karena BNI itu dulu adalah bank sentral. Dulu BNI adalah bank yang mencetak uang Republik Indonesia. Sebelum BI itu adalah BNI. Sama seperti di Malaysia, Bank Negara Malaysia itu yang mencetak uang. BNI dulu adalah yang mencetak uang. Jadi BNI itu adalah bank pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia. Nah, itu logonya, coba itu. Kita BNI bertransformasi. Teman-teman lihat logo paling kiri, kira-kira asing nggak dengan BI? Mirip nggak? Pernah lihat logonya BI nggak? Logonya BI itu sama persis kayak yang paling kiri. Sama persis. Bedanya apa? N-nya hilang. N-nya hilang, I-nya digabung sama B, numpuk. Ya, jadi ini BI itu logonya persis kayak BNI. Hanya jenis fontnya aja dirubah sekarang. Jadi B-nya ini ke tengah, I-nya ke tengah. Jadi B numpuk I. Persis bulat kayak ini. Karena apa? BNI itu dulu bank sentral. Lalu di tahun 48 oleh Presiden Soekarno dan Hatta, BCA, kenapa BCA? Wih, itu bangsa yang gede. Itu bangsa yang gak apa-apa. BCA itu salah satu bank swasta juga, itu termasuk bank umum. Nah, BNI ini bertransformasi teman-teman. Dari logonya yang paling kiri, sebelumnya adalah bank sentral, kemudian berubah
jadi perahu layar di tahun 48 itu. Nah, tahun 48 oleh Soekarno-Hatta status BNI dirubah dari bank sentral menjadi bank komersil atau bank umum yang melayani masyarakat seperti yang kami ceritakan tadi, menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Itu jadi BI baru berdiri tahun 1948. Itu BI. Jadi orang-orang lama BI itu orang BNI dulu. Ya, tapi sekarang sudah pensiun. Udah nggak ada mungkin. Gitu. Maka itu kenapa BNI bagian dari sejarah, karena memang BNI dulu yang mencetak uang Republik Indonesia. Uangnya bahasanya masih ejaan lama, oeyang zaman dulu. Gitu. Nah, ini logo-logo yang terbaru sekarang adalah logo yang paling kanan. BNI dulu yang di tengah itu slogannya terpercaya, kokoh dan bersahabat. Dulu BNI nomor 1, dulu BNI nomor 1. Jadi tahun 1998 udah pada lahir belum ya? 1998. Oke, kita aja ini dongeng berarti saya. 1998 dulu tuh Indonesia pernah ada krisis moneter, krisis. Nah, di situ mulai banyak bank yang bangkrut atau kolaps. Akhirnya beberapa bank digabung, merger, ada yang namanya jadi Bank Mandiri. Bank Mandiri itu hasil penggabungan 4 bank pemerintah, salah satunya itu. Nah, mulai itulah BNI mulai turun kinerjanya. Dari nomor 1 sekarang jadi nomor 4. Nah, ini kami berusaha untuk mengembalikan lagi. Gitu. Nah, tapi dari sisi apa dulu? Dari sisi profit, ya nomor 4. Dari sisi aset, ya nomor 4. Ini terhadap seluruh bank ya se-Indonesia. Tapi dari sisi lain, kami nomor 1. Banyak yang kami nomor 1. Contohnya apa? Dari sisi e-channel. E-channel itu apa? Electronic channel. Kami nomor 1. Dari sisi layanan, kami nomor 1. Dari sisi cabang terbanyak di luar negeri, kami nomor 1. Gitu. Jadi kalau ditanya, BNI itu ranking berapa sih? Tergantung berdasarkan apa dulu? Berdasarkan aset, berdasarkan profit, atau berdasarkan layanannya, kinerja ATM-nya, kinerja apa? Banyak, parameternya banyak. Gitu. Oke, ini adalah transformasi logo kami. Nah, sekarang saya bicara tentang transformasi digital. Ini yang sekarang lagi marak. Kenapa perbankan sekarang itu berlomba-lomba menawarkan produk digitalnya? Nah, karena memang banyak faktor. Ada 3 faktor. 1, digital opportunity. 2, digital behavior. 3, digital transaction. Nah, apa itu digital opportunity? Peluang digital. Peluangnya apa sih? Dilihat dari apa? Ada 4 potensi demografis. Dari generasi ke generasi yang melek teknologi itu semakin banyak. Mbah teman-teman, mbah buyut mungkin ya, dulu mungkin nggak punya HP. Mbah saya juga nggak punya HP. Orang tua saya baru punya HP tahun 2000, mungkin tahun 2000-an, awal-awal 2000-an, karena HP baru mulai ada. Saya dulu baru pegang HP mungkin SMA kelas 3 atau kuliah. Teman-teman mungkin udah pegang HP sejak apa? SMP? SD. Anak saya sudah pegang HP, sudah mengenal HP sejak TK. Ya bukan HP-nya dia, HP-nya saya, HP-nya orang tua. Tapi setidaknya dia sudah mengenal, oh YouTube itu seperti ini, YouTube-nya untuk anak-anaknya. Oh dia lihat YouTube dan ngerti. Itulah perbedaannya, era dari era. Potensi demografis. Ini kenapa dibilang potensi? Ya karena semakin banyak generasi yang melek teknologi. Ini jadi peluang buat kami di perbankan. Yang kedua adalah potensi ekonomi dan keuangan digital. Ya ini lagi-lagi menurut data eksternal, taraf hidup masyarakat itu naik dari tahun ke tahun. Kemampuan masyarakat secara umum ya itu naik.
Orang yang dulu beli HP itu adalah barang mewah, sekarang HP itu sudah termasuk barang yang biasa. Zaman saya dulu SMA punya HP itu udah kayak orang kaya, punya HP. Saya dulu SMA belum punya HP, maksudnya punya HP tapi punya orang tua, masih pinjem untuk komunikasi sama teman, masih pinjem orang tua. Sekarang mungkin SMP punya HP udah biasa, SMA punya HP udah biasa, bukan barang mewah. Itu yang dimaksud. Kemudian peningkatan penetrasi internet, pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Teman-teman mau sedikit browsing, apa sih ini arti ini? Tadi teman ada yang cek BCA, oke, oh BCA itu bank swasta ini. Sekarang nyari jawaban dari sebuah pertanyaan, tinggal cek GPT juga ada, ya toh? Apa aja itu ada, cari di AI juga sudah ada sekarang, apa ada itu. Kemudian potensi peningkatan konsumen. Nah ini semakin kesini, ya semakin kesini teman-teman atau generasi masyarakat sekarang itu semakin konsumtif. Ya kayak. Teman-teman kalau buka Shopee, buka Tokopedia, aduh gatel. Tuh beli mana ya? Masukin keranjang dulu deh. Masukin keranjang, wah pengen beli. Jangankan kalian, saya itu juga iya ketularan. Lihat ini, wah elektronik ini kok lucu ini ya, ini speaker kok lucu ya. Masukin aja, pengen belanja, rasanya pengen belanja terus. Kalau nggak ditahan itu, wah pengen belanja terus. Itu potensi untuk konsumtif itu semakin tinggi dengan adanya e-commerce. Nah kemudian digital behavior atau pola hidup masyarakat atau perilaku masyarakat di digitalisasi itu meningkat. Misalnya pengguna mobile banking, wah pasti ini hampir sebagian besar sudah punya HP. Laptop, semakin banyak yang punya laptop walaupun mungkin belum semuanya 74%. Smartwatch ini sudah mulai banyak orang yang biasa menggunakan smartwatch. Tablet mungkin untuk orang-orang yang kerja dan kantoran. Kemudian chat apps. Nah, pasti di sini sudah nggak asing yang namanya WhatsApp, apalagi Telegram, Instagram, TikTok. Wes banyak banget. Media sosial, apalagi itu juga tadi Facebook, Instagram itu juga media sosial. Sekarang media sosial nggak hanya sekedar untuk menyampaikan apa yang kita suka atau yang ingin kita baca, tapi juga bisa untuk ngechat. Ada fitur chatnya juga, atau DM itu Instagram. Shop apps, Tokopedia, bank apps, mobile banking, meningkat semua. Nah, kemudian dari sisi yang ketiga ada digital transaction atau transaksi digital. Ada e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu tempat belanja tapi di dunia maya, seperti Tokopedia, Lazada, apalagi Shopee. Oh salah ya? Bener ya? TikTok Shop ada loh? TikTok Shop? Ada ya? Saya baru tahu TikTok Shop. Oke, TikTok Shop dan lain-lain, banyak banget TikTok Shop. Transaksi digital banking sekarang hampir semua bank sama punya apps, mau merek apapun ada. BNI ada, apa namanya, Border sekarang terbaru. Bank Mandiri apa? Livin. BCA apa? Ya BCA mobile banking. Terus BTN apa yang baru? Bale. BNI apa? Primo. Semua punya. Itu. Nah, yang menarik di sini apa? Kalau teman-teman lihat itu, yang paling kanan bawah kantor cabang turun banyak. Kalau ini teman-teman perhatikan ya, tapi kalau misalnya kan saya ceritain aja. Jadi di perbankan itu eranya apa? Trennya apa? Kantornya ditutup, dikurangi, ditutup. BNI aja sudah tutup dalam setahun ini kami sudah tutup beberapa cabang. Ditutup. Kenapa? Karena transaksinya mulai turun. Transaksi di teller yang mulai turun. Tapi transaksi digital yang meningkat. Jadi ada, kalau misalnya dibuat dalam grafik ya, ini grafik ya, saya mundur dikit. Ini grafik yang transaksi di teller turun, ini grafik yang transaksi di internet atau mobile banking naik. Nah ini tadi ada potongan, ada irisan.
ada namanya shifting atau pergeseran dari transaksi manual di teller ke transaksi digital. Makanya bank-bank mulai pada nutup cabangnya. Kok di sini udah nggak buka lagi, cabangnya ditutup. Nah, itu. Jadi kantor cabang turun. Inilah yang membuat perbankan mulai fokus ke digital transaksi, termasuk kami di BNI. Nah, ini ada beberapa hal juga, ini saya nggak mau cerita detail. Intinya BNI sekarang lagi fokus untuk menggarap fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile banking. BNI punya mobile banking dua, yang satu namanya BNI mobile banking, yang satu namanya Wonder. Bedanya apa? Beda platform. Apa tuh platform ini? Pak, platform itu apa? Platform itu ya semacam aplikasi atau teknologi. Gampangannya gini, analoginya gini, TV. Ada yang masih punya TV tabung? Enggak, oke. Ada yang masih punya TV plasma? Enggak zaman nih. Oke, ada yang masih punya TV LCD? Ada? Masih? Oke. Sekarang zamannya apa? LED. LED aja sekarang ada macam-macam. LED apa? LED ini, LED itu macam-macam. Nah, itulah yang kurang lebih seperti itu. TV tabung sama TV LED, atau TV LCD sama TV LED. Sama mobile banking yang lama itu beda platform. Mobile banking lama sekarang namanya istilahnya super app, Wonder super app. Beda platform, beda teknologi gitu. Nah, makanya itu dengan 4 ini saya nggak mau menjelaskan satu persatu atau waktunya habis. Intinya kami melihat potensi di internalnya BNI, baik dari sisi pengguna, baik dari sisi peningkatan pengguna teknologi, kemudian dari sisi layanan. Kami pernah juara 1 juga di tahun 2021. Di tahun 2021 dan tahun 2022 BNI itu juara 1 overall e-banking dan juara 1 phone banking. Juara 1. Nah, dari situ menjadi pemicu kami untuk selalu meningkatkan layanan, terutama di e-channel. E-channel BNI apa tuh? Banyak. Mobile banking, internet banking, BNI Direct, ATM, SMS. Nah, sekarang semua bank, hampir semua bank fokusnya ke sini. Mobile banking. Karena ini yang paling fleksibel, teman-teman bisa akses dimanapun, kapanpun dari HP, smartphone. Nah, BNI membuat produk namanya Wonder, nah ini Wonder, super app yang baru, gitu ceritanya. Nah, jadi teman-teman sekarang ini eranya adalah digital, apa-apa digital. Begitu juga dari industri kami, industri perbankan juga mengalami transformasi. Transformasi itu apa? Perubahan secara jangka panjang, berubah secara periode ke periode berubah. Inilah transformasi di industri perbankan, dan saya yakin nggak hanya di industri perbankan, di industri pendidikan pun juga sama. Mungkin di teman-teman, mungkin dulu teman-teman waktu era COVID sempat mengalami ini nggak, online nggak, sekolah online. Nah, setelah itu ada perubahan nggak dalam cara belajar? Ada, sama di kami juga. Kami zaman dulu dikit-dikit rapat itu ketemu langsung rapat, lalu pelatihan itu ke Jakarta. Pelatihannya kami di pegawai itu juga ada pelatihan. Oh, ini pelatihan ke Jakarta yuk, seminggu di sana. Semenjak COVID ada teknologi Zoom, udah berubah semua. Pelatihan itu harus ke Jakarta, Zoom terus atau meeting itu daring. Daring itu. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang transformasi digital. Ini apa sih kelebihan Wonder? Ini saya sekilas juga cerita. Nggak ada bedanya sama bank lain, nggak ada bedanya. Tapi yang membuat unik di aplikasi kami itu ada 3 hal. Bisa melihat 3 dimensi: masa lalu, masa kini, sama masa depan. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi di aplikasi kami bisa melihat, oh, keuanganku tuh kemarin itu pendapatannya berapa toh, pengeluarannya berapa toh, lalu nanti dia ada rekapannya. Kemarin aku tuh transaksinya apa, hari ini aku transaksinya apa, oh aku ke depan harus ngirit atau enggak gitu. Jadi kayak semacam konsultan keuangan. Nah, nanti ada di klik gitu, bisa kelihatan, oh selama 1 bulan ini saya misalnya ya, Hima
kamu selama 1 bulan ini pengeluaranmu lebih tinggi loh daripada pendapatanmu. Kamu transaksi yang masuk cuma segini, sedangkan kamu transaksi keluarnya lebih tinggi. Kamu harus menghemat. Ada kayak gitu sekarang. Lucu ya, bagus ya. Jadi kita kayak diberi informasi, kamu boros loh, ayo hemat. Kamu sudah cukup bagus nih, kamu bisa menghemat. Nah, itu aplikasi ini ada seperti itu. Jadi kayak memberi masukan. Itu teman-teman kurang lebih dari kami. Ini hanya fitur-fiturnya, saya nggak akan cerita lebih banyak tentang fitur-fiturnya. Tentunya nanti semakin. Nah, oke, terima kasih. Itu dari kami. Sedikit cerita bahwa di perbankan itu sekarang semua aspek itu serba digital, semua. Mulai dari pembukaan rekening, mulai dari handling komplain. Kalau teman-teman komplain sekarang nggak perlu datang ke kantor, bisa melalui mesin. Bahkan mesin itu bisa menghubungkan dengan customer service. Jadi kayak video conference itu, kayak video call gitu, tadi WA video persis kayak gitu. Ngomong sama customer saya, Pak, ATM saya bilang ini gimana? Sudah kayak gitu sekarang. Nah, itulah sekarang transformasi di perbankan. Ada yang tertarik kerja di bank? Ayo. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kami ke sesi inklusi? Ada? Oke. Sekarang saya tanya, di sini boleh bawa HP nggak? Yang bawa HP dan punya KTP nanti siapa? Mbak angkat tangan. Yang tinggi coba. Yang bawa HP dan bawa KTP. Nah, yuk kita bareng-bareng. Nanti saya kasih merchandise. Kita bareng-bareng coba kita inklusi. Ini sesi dari inklusi. Coba teman-teman angkat HP-nya, ya. Lalu masuk ke apa? Rata-rata Android. Coba ke Android itu di apa, Mas? Play Store. Ke Play Store. Coba search Wonder. Ya, Wonder ya. Wonder. Nah, coba teman-teman bisa bantu. Boleh. Oh enggak, scan. Nah, coba scan. Kita coba teman-teman yang nanti sudah punya HP dan bisa coba, nanti bisa lihat ke teman sebelahnya. Oh, seperti ini loh 3 dimensi ini. Aku kok bisa melihat keuanganku selama 1 bulan ya. Tapi kalau misalnya baru download mungkin belum kelihatan ya, karena belum ada transaksi keluar masuk. Coba di Play Store, nah, search Wonder. Nah, tuh. Bisa? Nah, ya betul. Kita coba bareng-bareng. Nanti boleh yang belum bisa download lihat ke temannya yang lain. Apa tuh yang dimaksud 3 dimensi itu? 3 dimensi itu nanti teman-teman bisa kayak belajar mengelola uang sendiri. Oh, aku ini dapat transfer dari orang tua, dari temen, tapi ternyata aku jajannya terlalu banyak ya ternyata. Nah, itu diingetin nanti. Ini loh pengeluaranmu lebih tinggi dari pemasukanmu loh. Berarti teman-teman harus menghemati. Wah, ternyata aku boros ya. Terus di situ nanti teman-teman bisa nabung.
misalnya nih ya, aku pengen ganti HP tahun depan. Nah, itu bisa direncana. HP-nya itu ada kalkulatornya, semacam fitur kalkulator. Misalnya HP-nya harganya ya, misalnya ya, harganya 3 juta. HP-nya harganya 3 juta. Masukin angka 3 juta. Lalu saya mau nyicil nabung 3 juta kurang lebih setahun deh. Aku mau nyicil beli HP tahun depan ganti HP setahun deh. Nah, nanti diisi 12 bulan. Diisi 12 bulan, targetnya 3 juta. Nanti kelihatan, oh setiap bulan aku harus setor atau nyicil segini ya. Nah, nanti itu sistemnya itu bisa motong tabungan teman-teman, dipotong otomatis, disimpan ke rekening virtual. Bisa bayangin nggak? Susah ya? Jadi misalnya nih, saya punya rekening ya, saya pengen beli HP tahun depan, harganya 3 juta, ya. Nah, saya pengen nyicil tahun depan, saya pengen beli HP-nya tahun depan, tapi saya pengen menyisihkan uang. Nah, pengen nyicil, saya pengen menyisihkan uang. Nah, dari tabunganku ini, dari tabungan saya, aplikasinya ini bisa mengambil sendiri uangnya, disimpan di sisi. Biar apa? Biar nggak kepotong untuk kita jajan yang lain. Jadi dia kayak nyimpan sendiri, tak ambil nih buat kamu nabung beli HP lo besok. Kan kamu ada kepinginan mau beli HP baru kan tahun depan. Nah, ini aplikasinya bisa ngambil sendiri. Misalnya ya gitu, 3 juta dibagi setahun, 12 bulan itu berapa? 3 juta dibagi 12 itu berarti sekitar 250.000 misalnya gitu ya. Nah, sistemnya ini bisa ngambil 250.000 di rekening kita, disimpan ke rekening yang teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Biar apa? Biar nabung. Diambil terus setiap bulan, diambil 250 sampai besok bulan ke-12 udah setahun ini kebuka. Nah, akhirnya aku bisa nabung 3 juta nih buat beli HP baru gitu. Jadi kayak membantu teman-teman nyicil atau apa istilahnya, nabung itu. Ada yang sudah berhasil? Satu. Okay. Bisa. Oh iya, oke. Bentuk aneh ada bentuk aneh. Bentuk aneh. Maksudnya jangan susah-susah dan mudah diingat. Ya diedit toh, Photoshop. Oh iya, mana ya? Kita sama? Oh, boleh. Bisa. Oh, bisa. Itu saking secure-nya, saking amannya, nggak bisa di screenshot. Jadi nggak bisa di screenshot, bahaya. Jadi aplikasi itu memang tidak bisa screenshot. Jadi mau di screen picture itu untuk mengingat-ingat password nggak bisa. Mau digaruk-garuk sampai 3 kali kukumu pedal nggak bisa, Pak. Itu ya bisa di screenshot, bahaya. Jadi memang harus diingat-ingat passwordnya. Bisa pakai biometrik. Nanti diaktifkan pertama kali masuk pakai password dulu. Nanti kalau sudah masuk aktifkan biometrik. Nah itu ya pakai sidik jari boleh, pakai mending
disimpan di misalnya di tempat yang lain, misalnya di kotak atau